adik-adik sekarang? Baik. Tetap semangat? Semangat. Sehat? Puji Tuhan. Mari kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu tanggal 25 Oktober 2020. Mari Bunda mau semua kita berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan dari Kidung Ceria 114 bait pertama dan yang kedua, anak-anak pujilah. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita awali dengan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan sudah memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul lagi dalam ibadah Minggu Pelayan Anak lewat online untuk memuji, membesarkan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah ini lewat puji-pujian kami, lewat perenungan firman Tuhan, dan juga doa pengharapan kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai selesainya, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyanyi dari KC 223, Tuhan Kau Memanggil Aku. Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai yang ke-7 yang berbunyi saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang
yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Selamat hari Minggu, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Masih ingat dengan kakak? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan sehat, baik, semangat di hari Minggu ini. Dan walaupun kita tidak bersama-sama di satu tempat, dan juga adik-adik selalu belajar bersama dengan laptop ataupun handphone, tetapi kita tetap bisa belajar dengan sungguh-sungguh. Pada pagi hari ini, kakak mau bercerita dan kita sama-sama belajar dari 3 tokoh, dari 3 orang yang pernah kita kenal, yang pernah diceritakan oleh kakak-kakak Layan tentang siapa itu Habel. Habel, Kain dan Habel, kakak beradik. Kedua kakak beradik ini begitu luar biasa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ketika itu dituliskan dalam bacaan kita pada pagi hari ini bahwa iman Habel ketika memberikan persembahan kepada Tuhan, ia memberikan persembahan yang terbaik. Nah, bagaimana ketika adik-adik memberikan sesuatu kepada orang lain dan memberikan persembahan kepada Tuhan? Apakah adik-adik memberikan yang terbaik untuk orang lain dan secara khusus untuk Tuhan? Ataukah sudahlah, Kak, untuk Tuhan yang biasa-biasa saja? Tetapi kita belajar adik-adik di hari Minggu ini, pada pagi ini, kita belajar dari Habel yang memberikan persembahan kepada Tuhan yang begitu baik dan benar. Benarnya apa? Karena dari hati. Adik-adik ketika memberikan sesuatu kepada Tuhan, kepada teman-teman, berikan dari hati. Ya temanku, saya tulus, saya memang ingin memberikan ini kepadamu. Kemudian, yang kedua, setelah kita tahu tentang Habel, yang kedua adalah tentang Henok. Henok dituliskan dalam pembacaan kita, adik-adik. Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Henok seorang yang berjalan bersama Tuhan. Henok seorang yang taat bersama Tuhan, sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik dan kakak. Kakak pendeta yakin kita selalu berjalan bersama Tuhan, yaitu dengan kasih. Kita mengasihi orang lain, kita berjalan dengan sukacita, kita selalu ceria, tersenyum, membawa damai sejahtera. Nah, ketika adik-adik dan kakak pendeta berjalan di dalam jalan bersama Yesus Kristus, yaitu kasih, maka kita akan menjadi terang bagi dunia ini, garam yang memberikan rasa bagi dunia ini. Adik-adik walaupun masih kecil, jangan menganggap, Kak, saya masih kecil, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak adik-adik, iman adik-adik, iman masa kecil adik-adik, sangat penting untuk kehidupan adik-adik yang lebih besar lagi. Pernahkah adik-adik berpikir bahwa nanti kalau sudah besar, seperti kakak pendeta, kalau sudah besar seperti papa dan mama, bapak ibu, orang tua adik-adik, lalu terpikirkan, saya nanti mau seperti apa? Saya belajar kuliah di mana? Saya cita-citanya seperti apa? Tentu adik-adik harus mulai dari saat ini. Iman adik-adik, kepercayaan dan keyakinan, saya mempunyai cita-cita. Apapun yang menjadi cita-cita adik-adik, doakan itu. Karena Tuhan Yesus akan menyertai, membantu adik-adik dalam proses belajar. Proses belajar yang saat ini harus dijalani memang berat. Kakak pendeta juga dulu berat. Namanya belajar adik-adik, tidak ada yang mudah. Belajar itu
ya bisa jadi kita menangis. Belajar itu bisa jadi ya kita itu merasa pusing atau sakit kepala karena tidak memahami pelajaran. Belajar itu bisa saja kita merasakan ketidaktahuan. Tetapi adik-adik, satu hal yang perlu dipercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kemampuan kepada adik-adik sehingga adik-adik dapat melewati setiap pelajaran, setiap tingkat pendidikan, baik itu mulai dari TK, naik SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian naik SMP yaitu kelas 7, nanti masuk ke teruna. Nah, sebagai teruna, tentu adik-adik sudah lebih dewasa lagi. Saat ini adalah saat yang paling penting bagi adik-adik belajar. Belajar yang banyak. Belajar apapun yang bisa dikerjakan. Ketika papa mama memberikan satu tanggung jawab tugas, membersihkan rumah, membantu orang tua, bantulah, karena itu adalah proses belajar kita. Adik-adik, kita belajar lagi dari tokoh yang ketiga. Tokoh yang juga kita ingat, Nuh. Nuh yang adik-adik ingat, kakak pendeta yakin, pasti adalah Bahtera. Bahtera yang besar sekali. Karena digambarkan dalam kitab Keluaran, kitab Kejadian, bagaimana Bahtera Nuh itu dibuat. Dan pada saat itu, tahukah adik-adik bahwa orang-orang yang pada saat itu menganggap Nuh ini orang yang aneh. Kenapa? Karena pada saat itu tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, bikin saya takut. Untuk apa buat bahtera yang besar? Tapi keyakinan iman dari Nuh. Dia percaya ketika Allah berfirman, buatlah bahtera dengan ukuran yang sudah ditentukan. Lalu Nuh membuat bahtera itu sampai jadi. Setelah selesai, tiba saatnya air bah itu datang. Dan Nuh bersama dengan keluarga serta beberapa hewan-hewan yang ikut di bahtera Nuh menjadi selamat. Itu dia adik-adik yang terkasih. Kita belajar bersama-sama bagaimana iman adik-adik, bahwa mempunyai iman kepada Tuhan Yesus Kristus harus dimulai dari kecil. Dan iman kepada Yesus Kristus itu bisa kita dapatkan di dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pembacaan Alkitab. Ketika adik-adik membaca Alkitab bersama orang tua, membaca Alkitab ketika ada pelajaran agama, membaca Alkitab ketika sendiri, membaca Alkitab dengan didampingi oleh kakak-kakak layan, tentu itu membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, iman adalah dasar dari kehidupan kita. Yesus Kristus adalah dasar dari kehidupan adik-adik dan juga kakak pendeta. Ketika adik-adik berserah penuh kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan Yesus selalu menjaga kami dalam keadaan apapun, walaupun kami mengadakan ibadah secara online. Tetapi kami tetap bersyukur bahwa kami masih diberikan kesempatan untuk tetap beribadah dan memuji nama Tuhan. Saat ini kami datang berdoa untuk kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga dan mencintai kami. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan kesabaran kepada orang tua kami untuk tetap menjaga kami. Berkatilah gereja, para pendeta, majelis gereja, pengurus gereja, bahkan semua jemaat agar tetap terhindar dari hal-hal yang berbahaya seperti virus corona. Berkatilah negara dan bangsa kami agar tetap bersatu dalam menghadapi bahkan memberontas virus corona. Bahkan berkatilah segala usaha pemerintah dalam mengatasi virus corona agar bangsa kami boleh terbebas dari virus corona. Ya Tuhan Yesus, berkati juga sekolah-sekolah mulai dari guru, kepala sekolah,
dan semua siswa-siswa agar kami tetap diberikan kesehatan dalam belajar, agar kami boleh menerima pelajaran dengan baik walaupun saat kami belajar secara daring. Namun kami tetap percaya Tuhan selalu menjaga kami. Inilah doa kami, terima dan ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan. Sekarang kita memberi ungkapan syukur dengan memberi persembahan kita. Kita mengumpulkannya dan orang tua, adik-adik boleh membawa ke kantor gereja ya. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 217, Beri Padanya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus berkati persembahan kami. Tolong juga kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup ibadah kita akan kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 289, bait pertama dan kedua, Yesus kawan anak-anak. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kami yang masih kecil ini ya Tuhan, selalu diterangi oleh kasih Kristus, selalu dimampukan oleh kasih Kristus, sehingga setiap pelajaran, sehingga setiap kesusahan dalam diri kami, Engkau selalu mampukan ya Tuhan. Terkhusus, kiranya kami boleh mengembangkan segala talenta yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, mampukanlah kami ya Tuhan untuk selalu menjadi berkat. Kami mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau adalah Sang Juru Selamat. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang selalu menjaga dan melindungi kami, anak-anak-Mu, dan juga melindungi orang tua kami, melindungi kakak-kakak layan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan ketika kami kembali lagi ke dalam kehidupan kami sehari-hari, kami mau memulai pelajaran kami dengan penuh semangat. Kami selalu bersemangat untuk mencapai seluruh cita-cita yang kami inginkan, dan tentunya ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang selalu memberikan kami hikmat dan kemampuan sehingga semua cita-cita itu boleh kami capai. Walaupun kami masih kecil ya Tuhan, kami siap untuk Engkau bentuk sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Kami walaupun masih kecil ya Tuhan, tapi kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini, bagi lingkungan sekitar kami. Kami serahkan ya Allah Bapa, kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian ibadah minggu pelayan anak kita pagi hari ini. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa minggu depan.